pun. Dan peraturan yang kedua, tidak boleh keluarin HP dulu. Peraturan yang ketiga, itu jangan dipegang-pegang barangnya. Jangan dipegang, jangan bersender, ya. Jangan dipegang, jangan bersender. Ini yang paling kakak mohon jangan ribut ya. Mungkin kalian lebih tinggi lagi dari kakak, ya. Kalian lebih tinggi dari kakak, walaupun masih kelas 3 SMP, kalian udah kayak lebih tinggi ya. Koleksi dan juga sejarah kerajaan Samudra Pasai. Mungkin beberapa dari adik-adik di sini sudah dengar kerajaan Samudra Pasai tapi tidak tahu sejarahnya. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang tadi membahas mata uang itu dari Portugal, dan di sini ada Ibnu Batutah dari Maroko. Ya, ada Ibnu Batutah di sini, penjelajah yang berasal dari Maroko. Ibnu Batutah, kenapa kita tahu? Karena beliau punya kitab. 5 orang tadi, 5-5-nya itu punya karya yang bisa kita baca. Makanya kita tahu bagaimana keadaan Samudra Pasai, bagaimana perjalanan hidupnya. Oke, di sini ada manuskrip ya. Kita beralih sekarang ke koleksi manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah kuno. Naskah kuno. Naskah yang sudah usianya itu lebih dari 50 tahun. Itu disebut manuskrip. Musik yang kecil, ada rapai pase yang besar. Permainan rapai ini juga beda. Kalau rapai musik itu mainnya sambil duduk gitu ya, sambil duduk. Sedangkan rapai pase ini permainannya sambil digantung seperti digambar. Nah, permainannya itu sambil berdiri. Biasanya ini kalau orang Nibung kayaknya pernah lihat, dulu pernah digelar di Nibung. Ada nggak yang datang? Ada. Pernah kan dibuat pergelaran rapai pase, lomba rapai uruh di Nibung. Keramik Cina. Kalau yang di belakang tadi ada yang dari Gujarat, Thailand dan lain-lain. Kalau ini Cina. Di sini ada yang masih utuh, ada yang berbentuk bangkong. Kalau mangkong itu untuk makan-makan mie, kuah-kuahan dan lain-lain. Kalau buli-buli ini tempat cairan obat, ya, tempat obat-obatan. Kalau cerahi ini tempat air minum. Tempat air minum. Kalau peluman ini tempat air bunga. Kalau pinggan tapak gajah untuk apa? Bukan untuk makan gajah, ya, dan bukan untuk digibloh oleh gajah, bukan. Sementang tapak gajah, ya. Bukan juga. Pinggan tapak gajah ini selain untuk hiasan, dia itu untuk menaruh buah-buahan ataupun kue-kue yang dihidangkan kepada kaum raja ataupun kaum bangsawan. Itu dia penggunaan pinggan tapak gajah, ya. Kalau kita bilang seperti piring hias, nah itu dia pinggan tapak gajah. Pelaminan tradisional Aceh. Pelaminan tradisional Aceh di sini ada dengan warna-warna khas Aceh. Biasanya ini dia warna-warna khas Aceh. Walaupun sekarang sudah banyak yang dimodernkan pelaminannya, ya kan? Pada dasarnya ini dia bentuk pelaminan Aceh. Dalung ini fungsinya sebagai hantaran perkawinan. Selain itu juga digunakan untuk membawa nasi maulid ke menasah pada musim-musim maulid. Itu kuahnya atau lauk-lauknya itu ditata di atas dalung. Piringnya itu ditata di atas cerkai yang sebelah sini, ya. Ini piringnya ditata di cerkai. Selanjutnya di sini ada panyot. Ada yang tahu fungsi panyot? Tahu. Menyahana tepu panyot sama cucu ya? Ya kan? Ya. Tahu panyot? Tahu. Apa fungsinya? Dua kue. Untuk
untuk penerangan, Kak, untuk penerangan kalau mati lampu dan lain-lain sebagai penerangan. Panyet ini namanya panyet 7 mata. Kenapa namanya panyet 7 mata? Karena Huji 7, betul. Sumbunya itu ada 7, mata untuk menyalakan apinya itu ada 7, makanya namanya panyet 7 mata. Kalau yang ini, yang bentuknya seperti bola butano, ini namanya mundam, ya, bulat gitu dia ya. Ada tutupnya, itu namanya mundam. Dulu itu awalnya dipakai untuk tempat air minum, tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya tempat air minum nggak lazim minumnya di sini, ya kan? Kayak guci gitu ya. Akhirnya dia berubah jadi tempat air bunga, seperti peluman di bagian keramik, itu jadi tempat air bunga. Biasanya digunakan di upacara-upacara adat. Ada ciri, kalau ciri tahu? Untuk air minum, ya kan? Ada ciri kunengan dan suasa. Kayak kalau ciri kunengan ini biasanya cuma digunakan di upacara-upacara adat. Kalau kita pakai di rumah saboglah KB, ya kan? Biasanya cuma untuk upacara-upacara adat. Kalau yang kita pakai sehari-hari itu biasanya bentuknya seperti ciri suasa ini. Nah, ada lagi di sini bate ranup. Kalau bate ranup udah jelas kan? Tempat untuk menaruh ranup, menyuguhkan ranup ke tamu. Kalau ini juga cerana, ini tempat ranup. Bahkan kita juga kenal puan, ya kan? Nah, cerana ini seperti itulah fungsinya untuk menaruh ranup. Karena ranup di Aceh itu adalah lambang untuk memuliakan tamu. Ini ada senjata tradisional Aceh, ya. Senjata tradisional Aceh itu ada 2, ada rincung dan juga yang kedua ada pedang. Oke, selain pahlawan yang ada di gambar ini, sebutkan nama pahlawan lain, pahlawan Aceh selain yang ada di sini. Lagi? Lagi? Kenanandro Juanapu, kan? Oke, udah. Di sini ada Cut Nyak Mutia. Ada yang nggak kenal Cut Mutia? Ada yang nggak tahu Cut Nyak Mutia? Ada? Ada yang tahu asalnya dari mana? Dari Pirak Timu, ya betul. Ini dari Aceh Utara. Kenapa kita sorot satu? Kenapa nggak ada Cut Nyak Din di sini, nggak ada Tuku Umar dan lain-lain? Museum ini adanya di Aceh Utara kan? Kita mau menyorot satu pahlawan yang berasal dari Aceh Utara, ya. Karena banyak orang kenal namanya, tahu asalnya tapi nggak tahu sejarahnya. Ada di sini yang pernah dengar cerita Cut Nyak Mutia? Siapa Cut Nyak Mutia? Bagaimana perjuangannya? Ada yang tahu? Pertanyaannya, ada yang tahu nggak Cut Nyak Mutia punya anak apa enggak? Teku, Syarifah ataupun Cut dan lain-lain, ini kaum bangsawan dulu, ya. Jadi ada beberapa wilayah itu dikuasai oleh mereka, kaum bangsawan yang diberikan hak khusus oleh Belanda. Biasanya mereka itu hidupnya enak, bisa belajar, cari nafkahnya enak dan lain-lain gitu ya. Tapi ada lagi rakyat jelatanya, kalau kayak kita, misalnya kayak kakak ya. Mungkin kalau dulu hidupnya dulu itu nggak termasuk ini, bukan bangsawan kita ya, yang haknya itu dirampas. Nah sekarang berarti kita sudah masuk di koleksi etnografika. Jadi koleksi etnografika ini adalah koleksi yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah jadi dulu itu mayoritas masyarakat Aceh Utara itu mempunyai 2 profesi, petani dengan nelayan. Makanya di sini banyak alat-alat untuk bertani dan juga ke laut gitu kan. Di sini ada yuk ceruh langai. Nah, tahu ya yuk ceruh langai ya? Tahu. Apa yuk ceruh langai? Alat untuk apa?
Dari rendang pijak. Itu apa, Pak? Dari rumput. Mana ada? Yuk, celengan ini merupakan alat untuk membajak sawah yang dibantu menggunakan tenaga kerbau ataupun lembu. Nah, kemudian kalau ini tahu ya apa namanya? Kalau ini? Kalau itu? Topi sudung dipakai di mana? Pergi kemana? Oke. Kalau ini apa namanya? Sunda apa? Apa fungsinya? Salang. Kalau ini? Rengkan. Kalau ini? Kalau ini namanya belangong. Kalau ini? Apa nih, Pak? Kanut. Kalau ini? Tungku bahasa Acehnya apa? Kalau ini apa? Sangku. Jadi beda sangku dengan kanut. Kalau sangku ini difungsikan sebagai alat untuk mengukus. Kalau ini apa? Pernah makan apam? Nah, ini adalah beru apam. Kalau ini di bawah tahu ya, ada bate semupe, bate asa, awuk kuat, lain-lain lah. Kalau ini buat apa sawah? Oke, kalau ini buat apa je? Kalau ini tapi lah. Kalau ini? Kalau ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Amin. Sadaqallahul azim. Oke. Musa Hojud. Apakah nama? Tes. Oke. Apakah nama dari koleksi ini? Oke, Bang Yudi akan jalan-jalan. 5 4 3 nanti 2 1 diangkat semuanya, diangkat semuanya. Kelompok 5 diangkat. Kelompok 1 menjawab panyet, kelompok 2 menjawab panyet 7 mata. Kelompok 3 menjawab dolar. Panyet itu udah dihapus ya? Enggak, panyet 7 mata. Oke. Sebentar. Bang Yudi boleh nampain sekali lagi gambarnya? Dolang. Betul nggak ini dolang? Pak. Betul nggak itu dolang? Kurang keras. Betul nggak? Salah, Pak. Sejak kapan dolang seperti itu? Nah, jadi gambar ini yang benar adalah ada 2, ada yang menjawab panyet aja, ada yang menjawab panyet 7 mata.
Panyat apa panjat 7 mata? Panyat apa panjat 7 mata? Jawabannya adalah panyat 7 mata. Kelompok, ada nggak yang bisa kasih perbedaan antara bube dengan genegom? Oke, boleh Bapak disebutkan perbedaan antara bube dengan genegom? Pertama, bube lebih kecil, genegom lebih besar karena dia abangnya bube. Kalau bube dia kalau ibaratkan cewek itu tinggi langsing Pak ya. Tapi kalau genegom dia bulat-bulat pendek gimana gitu. Berarti jawabannya adalah 100 untuk kelompok 1, 2, 3, dan 5. Berarti kelompok 4 salah. Ya tak kelompok Pak? Kelompok 3? Pak, saya sayang nih sama kelompok 3. Bapak yakin nggak sama gendang? Yakin nggak dengan gendang? Saya rasa rapai, tapi gendang. Jadi Bapak setuju rapai apa gendang? Gendang. Rapai apa gendang? Kelompok 4? Kelompok 5? Jawaban yang benar adalah rapai. Ada yang mau ganti jawaban menjadi rapai? Oke, baru saya benarkan gendang kalau ada satu orang siswa yang berani membantah itu bukan gendang. Siapa yang membantah? Kenapa? Apa perbedaan gendang dengan rapai musik? Bilang aja. Oh, kasih buat kawannya Miknya. Nah, nggak apa. Bilang terus. Apa alasannya? Oke, kita dengarkan dulu kawan kita. Tapi kenapa ada apa? Oh, berarti kalau nggak jawab nggak kita kasih nilai. Ini enggak? Iya. Tepuk tangan dong. Gimana? Kalau rapai nggak mungkin panjang kayak gitu. Rapai kan pendek. Oh, nggak mungkin panjang. Oke. Kalau rapai bulat besar lagi. Kantung panjang. Kantung ada tali lagi. Loh, ada tali. Yang ada tali itu rapai apa gendang? Gendang. Rapai kan ada tali juga. Oke. Tepatan pada abad 18 Masehi, ada seorang pahlawan perempuan yang gagah yang berasal dari Aceh Utara. Saat sudah dewasa, beliau menikah dengan suami pertamanya, Tengku Syamsyarif. Kemudian menikah lagi dengan suami keduanya, Tengku Cuk Muhammad, dan beliau. Kalian tahu nggak pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Kan makanya jangan sok tahu, soalnya belum habis. Dek, jadi jawabannya ditulis kan? Ditulis tapi pertanyaannya aja belum muncul. Gimana udah jawab? Oke. Jadi setiap orang yang sudah menikah pasti mempunyai keturunan. Pertanyaannya, siapakah anak dari Cut Mutia? 5. Jangan besar-besar. 4. 3. 2. 1. Diangkat. Tungku Raja Sabi. Itu siapa Pak? Sabu. Sabi. Kelompok 5.
Kalau Malikah itu ratu. Oh. Kan dibilangnya Malikah Norasya. Nah, Malikah. Oke. Ratu Norasya. Oke. Atau Malikah Ketentuan. Oke, tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultanah itu sebutan bagi yang memimpin kerajaan, yang perempuan. Sedangkan Malika itu sebutan mereka yang ratu tapi mereka tidak punya kebijakan kepemimpinan. Oke. Akhirnya Malika itu kecap banget. Oke, giliran ibu nih. Kalau sultanah untuk pemimpin yang perempuan, Kalau Malika? kalau Malika bedanya Seperti ada. Oke, tepuk tangan. jawaban kami adalah Malika yang rahasia. Kenapa Malika? Karena Malika adalah itu sebutan untuk yang pertama. Ada nama Kalau sultanah itu karena perempuan itu yang memimpin. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, menurut saya dirham ini adalah suatu mata uang yang berasal dari tanah Arab, yaitu Arab Dirham, yang terbuat dari emas yang digunakan untuk mata pembayaran. Ya, itu saja. Oke. yang mengeluarkan mata uang untuk transaksi. Dirham nama raja. Kan nama raja yang mengeluarkan mata uang. Tunggu. Dirham itu adalah nama raja yang mengeluarkan mata uang. Oh ya, itu transaksi. Maksudnya itu gimana? Kenapa dikasih nama dirham? Karena rajanya yang mengeluarkan mata uang. Oke. Kenapa dikasih nama dirham? Karena nama rajanya dirham, makanya dikasih nama dirham gitu. Ya. Nama raja yang mengeluarkan. Oke, kakak ingin menjelaskan sedikit lagi, mungkin bisa menjadi bahan presentasi adik-adik nanti ke depan. Jangan kemana-mana dulu. Jadi dirham ini benar seperti yang dikatakan adik-adik kalau kan sebagai alat untuk melakukan transaksi. Nah, kemudian mungkin maksud dari tapi sebenarnya maksudnya dirham, di koin dirham tertulis nama sultan yang mengeluarkannya. Begitu ya maksudnya ya. Bukan dirham kasih nama dirham karena dirham, bukan.